Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 20410500281. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dari umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran di sini terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama pengangguran terbuka, lalu pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang berarti secara nyata seseorang ini tidak mempunyai pekerjaan baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yang berarti seseorang sudah mempunyai pekerjaan tapi dia tidak dalam jam yang standar. Yang ketiga, pengangguran musiman, yang berarti para pekerja bekerja pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu saja. Yang terakhir, pengangguran setengah menganggur, yang berarti para pekerja tidak full day dengan menggunakan waktu standar karena memang mereka bekerjanya setengah hari saja. Jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, upah yang rendah. Penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama pengangguran jabariyah atau disebut terpaksa. Artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran khiyariyah, yakni bisa disebut juga dengan pengangguran pilihan. Artinya seorang pekerja yang malas dan ketika sudah masuk waktu dalam bekerja dia tidak bekerja. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi 2, yakni mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.